Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabawwa'u ad-dar an-na'im. Para habaib, para asatidah, kiai-kiai, mu'alim-mu'alimin yang saya muliakan, saudara-saudara, adik-adik yang saya cintai, lillahi rabbil alamin. Setelah saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kurnia yang telah dilimpahkan kepada saya, terutama pada malam saat ini dapat saya berkumpul dengan saudara-saudara dalam rangka memperingati Maulid Mustafa sallallahu alaihi wasallam serta ke-7 hari dari wafat saudara saya, kecintaan saya fi dunya ilal akhirah, ialah al-akh al-Haji Muhammad rahimahullah rahmatullah berwar. Sungguh pun saya merasa tidak perlu untuk saya menyampaikan ceramah atau penerangan agama kepada saudara-saudara, karena tempat kediaman saya di Jakarta di sini atau di Bukit Duri dan Tebet, setiap seminggu 2 kali cukup rasanya saya menyampaikan keterangan-keterangan agama, dan 1 minggu 2 kali. Tetapi apa boleh, apa kata ketua penitia, tetap meskipun cara bagaimanapun, meskipun 1 kalimat, hendaknya saya tampil juga di hadapan saudara-saudara untuk menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala buka kepada hati saya. Saudara-saudara yang terhormat, kalau kita pandang hidup Maulid dalam beratus tahun sampai saat ini, alhamdulillah kita yakinkan bahwa perayaan Maulid semakin meriah, semakin hebat, semakin hidup, tidak diingkari oleh siapapun juga. Sampai saat ini masih kita dengar di tanah sini mengadakan perayaan Maulid. Syukur saya kepada Allah, masih di antara zaman saya, kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, masih dapat mereka itu sejalan dengan saya melaksanakan peringatan Maulid Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di samping saya syukur kepada Allah mengingat berkembangnya Maulid, majunya Maulid, dan di samping terima kasih kepada mubalighin yang muda-muda, terutama kalau tua-tua sudah pulang ke rahmatullah, mubalighin yang muda-muda, terima kasih pun saya atas kegiatan mereka itu, sama menyampaikan dakwahnya kepada khalaik, kepada saudara-saudaranya yang berada terutama waktu Maulid. Semoga perayaan Maulid semakin berkembang. Semoga pemuda-pemuda yang mengembangkan ilmu Allah, semoga Allah Ta'ala tambahkan ilmu mereka itu dan ditambahkan keikhlasan lillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang terhormat, tetapi di samping saya syukur, di samping kita sama mengakui berkembangnya Maulid, hebatnya pemuda-pemuda menyampaikan dakwah di sana dan di sini, di samping syukur kita kepada Allah, hendaknya kita menoleh sedikit, tapi kita melihat sedikit, menengok kanan atau menengok kiri, bagaimana perkembangan agama kita di saat yang dikatakan perkembangan Maulid, Masya Allah, perkembangan pemuda-pemuda jatah belum kepada Allah. Tetapi lihat sekarang saudara-saudara, hendaknya kita melihat kepada penglihatan yang ketiga, yang mana
bagaimana perkembangan agama kita di negeri kita? Apakah semakin hebat berkembang sebagaimana kita katakan berkembangnya maulid? Semakin giat anak-anak pemuda-pemuda menyampaikan ilmu Allah? Apakah semakin kurang orang-orang yang menuntut ilmu atau tidak? Nah, di sini titik yang terpenting. Titik yang terpenting, jangan tertipu dengan berkembangnya maulid. Titik yang terpenting kita tidak tertipu. Umpamanya jangan berkembangnya yang giatnya pemuda-pemuda menjadi mubalighin. Tidak akan tertipu. Hendaknya kita melihat perkembangan agama. Mana saudara-saudara? Coba lihat. Kalau dikatakan semakin berkembang itu ini memang benar, kita katakan syukur kepada Allah. Tetapi lihat saudara-saudara, perkembangan keagamaan kita, apakah semakin giat ini penduduk-penduduk atau kaum-kaum muslimin yang kita katakan muslimin, semakin kuat, semakin giat betul-betul menjalankan hukum Allah, menjalankan perintah Allah, atau semakin kita melihat semakin mengurang mereka itu? Mau tidak mau kita melihat merosotnya kaum muslimin, terutama yang doinnya kita katakan muslimin, dari anak-anak cucu-cucu kita terus. Bagaimana mereka itu terhadap keagamaannya mereka itu semakin berkembang, berarti semakin kukuh menjalankan aturan agama atau tidak. Biar sekarang tidak banyak masalah itu dan ini. Secara kenyataan, apakah semakin banyak perempuan-perempuan muslimin berkerudung atau semakin banyak yang tidak berkerudung? Jawab dong. Semakin banyak kelihatannya perempuan-perempuan berkerudung atau tidak? Kurang kencang nih jawabannya nih. Nah, kalau dikatakan saudara dengan yakin memang masalah tidak perlu kepada dalil keterangan itu dan ini, tampak di mana mata kita. Sudah susah kita lihat mereka itu menutup aurat yang sebagaimana mestinya. Semakin banyak yang kelihatan pahanya atau semakin kurang. Kalau dulu waktu saya kecil nih, kan saya kecil dulu kan ya. Kan saya kecil dulu. Waktu saya kecil, ya Allah, mau lihat perempuan memang payah. Apalagi melihat pahanya. Apalagi melihat mukanya aja, anak yang sudah gedean dikit juga dipingit kata orang Arab dulu. Caranya bagaimana tuh dulu waktu saya masih kecil? Kalau kecil pantas tidak kalau nakal. Jawabnya benar nih. Kalau masih kecil pantas tidak nakal. Kalau udah kakek-kakek pantas tidak. Pantas. Mana nih yang dikatakan masih kecil pantas? Dulu, waktu saya kecil beserta kawan-kawan saya dulu, ya, sama kawan-kawan saya yang masih kecil namanya. Kan biarpun kecil juga kenal juga perempuan kan? Meskipun kecil juga suka bercanda sama perempuan dulu tidak waktu kecil. Bercanda juga. Lihat dulu. Dari susahnya didapat kelihatan si perempuan apalagi pahanya. Hampir nggak ketemu jadi dah. Hampir nggak ketemu. Jadi itu zaman saya kecil yang dikatakan nakal sama anak-anak kawan saya bukan 1-2 bukan 20-an. Di Bogor di sana ada pulau, ada jembatan gantung. Kalau yang udah pernah ke Bogor jadi ke pulau ada jembatan gantung di sana. Nah, itu ada jembatan gantung. Jembatan gantung dulu yang cerita dikit, itu jembatan gantung pakai papan. Ini papan terus nggak rapat tuh, si papan tuh. Terus dari ujung satu ujung. Itu kali tidak langsung ke sana.
kemarin di Bali. Jadi itu di bawah jembatan kosong, tidak ada airnya. Jadi itu anak-anak yang sedang nakal, saya nih waktu kecil nakal, sengaja tuh sama anak-anak ngapain? Pada berada di bawah jembatan. Nah, lihat tuh, sengaja, ya, anak ada 5 orang, 10 orang, sengaja tuh pada kumpul di bawah jembatan, bukan numpuk ke bawah, bukan. Kemana matanya? Ke atas sana gitu tuh. Ya perempuan pada lihatnya. Tujuannya apa tuh begitu tuh dari atas? Lihat tuh, dari susah-susahnya. Kalau nggak cara jalan begitu nggak ketemu, nggak kelihatan, hanya perempuan. Makanya kepaksa nakal dikit. Berada di bawah jembatan, jadi bisa juga lihat. Dari apa gitu? Dari susah-susahnya. Dulu waktu orang masih kecil. Karena masih pegang agama tuh. Perkembangan agama masih hebat. Si bapak masih hebat, si ibu masih hebat, si anak perempuan pun dapat juga menerima petunjuk-petunjuk daripada ayah dan bundanya. Bapak tidak begitu. Tapi kalau sekarang pakai merendah sekarang, pakai ngintip nggak? Nih semuanya nih mau lihat salah perempuan sekarang pakai ngintip nggak? Hah? Kelihatannya bagaimana? Sudah. Bukan saja kita yang ngintip, tetapi dia sendiri yang semakin tinggikan dia punya pakaian. Nggak cukup pakai seatas kadar sampai sikut atau pedungkul, tapi di belakangnya dicowak lagi sampai pahanya bikin bikin kelihatan. Jadi siapa nih yang membuat kemurahan untuk pribadi perempuan itu? Jadi ringkas kembali, berarti saudara-saudara, jangan sampai kita hanya merasa berkembangan maulid semakin lama semakin hebat. Jangan merasa kita perkembangannya mubalirin. Semakin banyak, semakin hebat. Tengok sedikit, menoleh sedikit, kanan atau kiri, perkembangan agama kita. Adakah perkembangan agama kita yang penting? Penting mengadakan maulid untuk agama. Mubalirin untuk agama. Tapi kalau buktinya agama semakin merosot, apa artinya maulid? Kalau agama semakin merosot, apa gunanya mubalirin semakin banyak? Kalau secara rumah, apa gunanya kita panggil tukang-tukang, tapi buktinya semakin rusak? Ada gunanya? Tidak ada gunanya. Nah, jadi perhatian saja, agar supaya menengok sedikit. Jadi keagamaan kita, saya terang-terangan keinginan menyampaikan dakwah memang saya tidak terbatas, tapi waktu tidak mengizinkan. Tidak dapat saya menyampaikan setengah jam, 1 jam, tidak. Tapi waktu tidak mengizinkan. Soal mesti, saya bukan mengkritik, memang sebenar-benarnya mesti sadar. Jangan sampai tertipu ya. Maulid, Masya Allah, maulid beribu-ribu, maulid diangu, tanpa mengingat berkembangnya agama bagaimana. Gunjat itu. Kemudian serangan dari kanan atau dari kiri. Semakin habis serangan tapi semakin banyak. Coba lihat. Serangan dari kanan dan dari kiri. Yang pada jatuh dalam serangan itu siapa? Anak kita, cucu kita, turunan kita, umat kita. Serangan mana, saudara?
kenapa banyak sekali orang yang keluar dari Islam masuk Kristen dan cara Kristen? Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Cuma kalau orang masuk Islam satu rame deh. Oh, jemaah dah, Masya Allah, sean masuk Islam, sean masuk Islam. Yang satu kita terangkan, yang 100 masuk Kristen, diam semuanya. Mana buktinya Kristen? Mana buktinya keluar dari agama? Ya, kita dapat lihat. Mana kemajuan keislaman? Satu dua masuk Islam kita katakan maju. Lihat kemunduran, dakwah. Kawan-kawan kita dalam pengembangan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Jangan yakin kita bahwa mereka itu sudah keluar dalam keagamaan. Berarti ini yang saya perlukan sampaikan kepada saudara. Lihatlah kepada perkembangan keagamaan kita. Semakin merosot. Dalam pengajian semakin merosot. Dalam peribadahan ibadah semakin merosot. Dalam segala apapun semakin merosot. Kalau saudara kali kurang jelas, zaman biasa hampir nggak ketemu masih begini nih. Apalagi yang lebih baik daripada ini. Zaman biasa masjidnya yang masih sederhana zaman-zaman. Tetapi meskipun masjidnya sederhana atau masih terbuat dengan kayu-kayu dan papan-papan, tetapi di dalam sembahyang terutama maghrib sampai isya, bunyi syiar orang bersembahyang maghrib, syiar orang bersembahyang isya. Antara maghrib dan isya tidak kosong. Ada saja di antara mereka itu membaca Quran. Ada saja di antara mereka itu rasul. Banyak itu masjidnya masjid yang sederhana. Tetapi sekarang masjidnya kayak surga Firdaus. Masjid di zaman kita kayak surga Firdaus. Tetapi lihat saudara-saudara di waktu sembahyang orang, di waktu sembahyang maghrib berapa orang? Seperempatnya? 2 baris. Hampir sebaris juga susah. Ya, kemunduran. Mana kegiatan agama? Mana kegiatan perhatian terhadap keislaman kita? Nggak di sana, nggak di sini. Semuanya sudah nggak bisa ditolak oleh siapapun juga. Kalau dahulu peribahasa kata kita sering dengar di mana perumahan-perumahan baca Al-Quran. Tapi sekarang keliling kita muter. Berapa rumah yang kedengeran ada yang membaca Quran? Yang banyak? Apa tuh? Radio dah. Ini berarti saya bukakan kepada saudara, perkembangan agama bukan semakin maju. Dan karena itu orang-orang pun sekarang di akhir zaman ini banyak yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca lagi, ini tidak bisa. Nah, ini kemunduran. Dah, saya potong-potong letter semuanya ini. Cara bagaimanapun juga kalau saya panjangkan, pasti memakan waktu yang sangat panjangnya, tidak akan mengizinkan. Kena hak kesehatan saya pun saya mesti pelihara. 2 kemunduran dalam keagamaan pada umumnya. Coba. Jadi saya tidak panjangkan. Cukup pengertian kepada mubalerin tadi begitu di zaman sekarang kita ini. Pengajiannya kendor. Umumnya pun begitu juga. Nggak di sini, nggak di sana, dimanapun juga. Kemunduran. Baik. 1. Soal dalam perkembangan keagamaan. Kemudian di dalam yang dikatakan tadi yang tertipu dengan berkembangnya maulid, berkembangnya dengan banyak anak-anak muda mubalighin,
Mana? Lihatlah kepada keimanan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi pokok dasar keimanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, di dalam yang kita katakan maju maulid, maju mubalighin, apakah kita dapat tidak rongrongan sekarang ini yang tidak ada rongrongan pada zaman yang sebelumnya, tetapi sekarang ini banyak tidak rongrongan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau banyak, berarti rongrongan kepada keimanan kepada Allah, rongrongan kepada keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rongrongan. Mana rongrongan? Di kampung kayak di mana di sini namanya orang-orang menyampaikan ajakan mereka itu dirongrong la ilaha illallah, diakui ada Tuhan yang lain. Maupun dikatakan Tuhan ada, muslimin ada Tuhannya, kami juga ada Tuhannya. Yang dikatakan Tuhan ada mempunyai anak, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu punya anak, punya itu, punya ini, dan lain-lainnya. Ini merupakan rongrongan kepada ketuhanan. Nah, ini kalau ini kita umat muslimin yang dikatakan tadi sedang hebat di dalam perkembangan maulidnya. Bagaimana rongrongan antum, rongrongan yang luar agama merongrong keimanan kita terhadap la ilaha illallah, sampai mereka itu keluar daripada la ilaha illallah kepada agama lain, kepada keimanan lain. Itu gara-garanya rongrongan kepada la ilaha illallah, mereka itu tidak dapat mengetahui itu dan ini. Itu rongrongan dalam keimanan. Jadi lihatlah oleh kita yang menyatu perkembangan maulid, lihatlah oleh kita, lihatlah oleh mubalighin yang kita katakan di dalam perkembangan maulid, bagaimanakah perkembangan keimanan pada saat ini. Nyata mau tidak mau, bila mana merosot peribadahan kepada Allah, merosot peribadahan kepada Allah berarti merosot keimanan kepada la ilaha illallah. Merosot peribadahan kita berarti merosot keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak begitu mengerti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat dimengerti siapa itu Allah, siapa itu Allah. Ini rongrongan saya kepada Allah, tidak mengenal siapa itu Allah yang wajib kita percayai, yang wajib kita ibadah, yang wajib kita anu merosot sehingga terdengar sama kita banyak sekali agama yang manapun juga sama. Nah, ini tandanya maju kemajuan keislaman kita atau mundur? Masa sampai kaum-kaum kita berani mengatakan keislaman sama? Coba, beragama itu beragama ini sama. Anta bernyembah Tuhan, menyembah Isa, menyembah siapa sama saja, tujuannya satu, nggak apa-apa. Bisa bagaimana ini merosot keimanan yang dimaksud oleh saya, serangan keimanan kita. Ini hanya garis besar saja yang saya sampaikan. Umat nyasar, rusak etikanya, rusak kepercayaannya. Tidak, ini merosot. Ini hendaknya kita sadari, hendaknya kita tengok. Jangan sampai menengok demikian saja tadi yang saya dikatakan sama berkembangnya maulid dan mubalighin, masya Allah. Lihat yang lain-lainnya. Kembali rongrongan kepada Nabi, tadi rongrongan kepada Allah. Bagaimana keadaan zaman kita ini? Adakah rongrongan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Ada tidak? Tahu? Berarti apapun juga yang bertentangan dengan petunjuk Nabi
yang lahir pada saat ini berarti rongrongan kepada Nabi. Begitu artinya. Baiklah, saudara, dengar tidak? Banyak-banyak orang-orang, ribuan peribahasa kata kau dihitung barangkali, yang mengaku ada Nabi lain daripada Nabi Muhammad. Ada tidak? Banyak tidak pengikut-pengikutnya? Bukan puluhan, bahkan apa? Dan yang tadinya peribahasa kata bukan tempat muslim, di tempat muslimin di negeri kita. Banyak yang mengikuti juga. Ada juga yang mengikuti itu, percaya bahwa Mirza Ghulam itu ialah Muhammad, Nabi akhir zaman. Bukankah merupakan roh-rohan kepada Nabi juga? Ini roh-rohan, saudara. Sayang jamaah-jamaah kita. Sayang kaum muslimin. Memang kita kenal bapaknya dari dulu, sebangsa dengan kita, seagama dengan kita. Tetapi sekarang kita pun masuk kemasukan dimasuk kita kebun kemasukan yang pada mengikut kepada beriktiqad bahwa Mirza Ghulam itu Ahmad. Itu berarti rongrongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kita pikirkan. Dan masalah-masalah lain daripada itu yang masih terbilang rongrongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rongrongan kedua, dan arti kerongrongan kepada Nabi Muhammad di antara umat kita, dirongrong, tidak usah kita mengikut Nabi Muhammad, cukup dengan kita mengikuti ilmu. Siapa itu Allah? Ialah Al-Quran Karim. Jadi Quran beserta hadis pun dapat rongrongan di akhir zaman. Dirongrong, Quran dirongrong, Nabi Muhammad dirongrong. Rongrongan mana kepada Al-Quranul Karim? Oh, Al-Quranul Karim yang sebenar-benarnya bukan yang kita baca nih, bukan yang kita pegang nih, yang berkertas nih, yang dicetak nih. Al-Quranul Karim yang sebenar-benarnya bukan ini. Yang sebenar-benarnya Al-Quranul Karim ialah yang ada di mana Lauhul Mahfuz. Dapatnya rongrongan itu? Orang nggak tahu. Dari karena itu dia menaruh Al-Quran semuanya digeletakkan saja di bawah, karena ini bukannya Al-Quran yang wajibkan kita hormat sebagaimana mestinya kita hormat, kita pegang, kita cium, kita mesti dengan wudu. Bukan ini. Jadi ini tidak apa-apa, digeletakkan tidak apa-apa. Karena ini bukannya Al-Quran yang asli, Quran yang asli ada Lauhul Mahfuz. Rongrongan tuh, nah, kalau orang yang nggak boleh, yang bodoh, yang nggak tahu, dia ikut. Nah, ini merupakan rongrongan di dalam keagamaan kita. Sebenarnya kita mengingat, sebenarnya kita sadar, kita lihat, besarkan mata kita, penglihatan kita, jangan ditujukan kepada tabligh saja, jangan ditujukan kepada maulid saja. Lihat keadaan rongrongan itu di ini, yang akibatnya mereka itu kawan-kawan kita sudah menjadi kafir, tetapi dirinya tidak tahu bahwa dia sudah keluar daripada keislaman.